Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumil wa ba'd. Nuwasil darsana wa qira'atana ala kitabil Lum'atul I'tiqad al-hadi ila sabilir rasyad li fadilati Syekh Aulil Imam Ibnu Qudam Al-Maqdisi rahimahullah ma'a syarhihi li Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kita kemarin telah membahas tentang maratibul qadar, ada berapa? 4. Ahsan. Yang pertama apa maratibul qadar? Ilmu. Ahsan. Kemudian kedua al-kitabah. Naam. Al-masyiyah, kemudian al-khalq. Lihat. Coba antum ulang. Taib, ahsan. Nah, barakallahu fikum. Ini harus kita pahami dengan baik karena sebab sesatnya sebagian firqah daripada masalah takdir ini itu karena dia itu adanya khalal, kekeliruan atau kekurangan di dalam memahami salah satu dari maratibul qadar. Bahkan sebagian mereka seperti gulatul qadariyah, yang mereka itu seluruhnya daripada maratibul qadar itu tidak ada pada diri dia. Na'udzubillah. Kita masih di dalam pembahasan al-mukhalifuna lil haqqi fil qada'i wal qadar. Waraddu alaihim itu ya. Baik. Masih dalam bab orang-orang yang menyelisihi kebenaran di dalam pembahasan al-qada wal qadar dan bagaimana cara membantah mereka. Al-mukhalifuna lil haqqi fil qada'i wal qadar ta'ifani. Orang yang menyelisihi kebenaran di dalam masalah takdir ini itu ada 2 kelompok. Ada berapa? 2 kelompok. Sebenarnya perselisihan mereka ini atau kesesatan mereka ini itu disebabkan karena mereka gagal paham di dalam masalah masyiah. Gagal paham dalam masalah masyiah, kehendak. Ya, mereka berangkat dari tidak membedakan mana masyiah atau iradah kauniyah dan iradah apa? Syar'iyah. Sehingga mereka mengatakan ketika Jabariyah berkata, kita tuh nggak punya yang namanya iradah. Murni, dia hanya menetapkan iradah hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya iradah. Semua kita dipaksa di dalam melakukan perbuatan. Dipaksa di dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Ini disebabkan mereka terlalu apa? Ya, terlalu gulu di dalam menetapkan iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ternafikan bagi makhluk. Paham? Kemudian yang kedua adalah orang-orang qadariyah. Yang mana mereka terlalu berlebihan di dalam menetapkan apa? Menetapkan iradah bagi dirinya, bagi makhluk, sehingga mereka menafikan iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mereka mengatakan apa? Allah Azza wa Jalla itu tidak menghendaki daripada perbuatan kita, akan tetapi kita lah yang berkehendak. Kita lah yang berkehendak. Nauzubillah, ya. Dia enggak bisa menetapkan iradah Allah dan tidak menetapkan sebagian gulu, sebagian lagi bermudah-mudahan di dalam menetapkan. Jadilah demikian. Ya, sebenarnya mereka yang anak katakan tadi sesatnya di dalam memahami di dalam masalah iradah ini karena berangkat dari masalah apa? Tidak membedakan antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Tidak bisa bedakan mana iradah kauniyah, mana iradah syar'iyah. Insyaallah nanti ya akan dijelaskan. Kelompok yang pertama siapa?
Al-Jabariyah. Yang mana keyakinan mereka itu adalah bahwasanya hamba itu dipaksa untuk melakukan perbuatan. Tidak memiliki kehendak, tidak memiliki pilihan sama sekali. Ya, tidak memiliki pilihan. Berarti nggak punya iradah. Kita bantah mereka dengan dua perkara, bahwasanya perkara pertama, annallaha adhafa amal al-insan ilaihi wa ja'alaha kasban lahu ya'aqabu wa yuthabu bihasabi. Walau kana majburun alaihi ma sahha nisbatuhu ilaihi wala kana iqabuhu alaihi zulman. Kita bantah kepada orang-orang Jabariyah ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan yang namanya menyandarkan yang namanya amalan seorang manusia kepada dia. Ya, manusia bisa beramal, ini adalah amalan manusia. Paham? Dan juga Allah Azza wa Jalla jadikan amalan tersebut sebagai kasban, usaha bagi manusia itu sendiri. Usaha bagi manusia, berarti manusia bisa berusaha di dalam beramal. Kalau dia mau, ya dia lakukan. Kalau enggak, ya enggak. Paham ya? Disandarkannya, umpamanya di dalam perkara penisbatan, misalkan masalah pengkabaran bahwasanya kita sholat, sholaina, kita itu sholat, itu kan? Ini nisbatu sholat ilaina, saholala. Menunjukkan bahwasanya sholat itu adalah perbuatan kita. Dan juga dikatakan kasban lahu, yaitu adalah usaha bagi seorang makhluk. Yu'aqabu wa yusabu bihasabi. Makhluk itu akan dia dihukum atau dia diberi pahala tergantung bagaimana amalannya dia. Sebentar ya. Masih kuat. Anak nggak kuat. Kalau seandainya para hamba itu dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan, maka tidak akan sah dan tidak benar penisbatan Allah Azza wa Jalla di dalam amalan hamba kepada hamba itu sendiri. Ya, perbuatan Allah di dalam menisbatkan suatu amalan kepada seorang hamba itu nggak benar, berarti nggak sah. Nah, dan juga ketika seorang hamba itu dihukum dengan sebab amalannya dia atau maksiatnya dia, berarti ini adalah sebuah kezaliman. Ditegakkannya had, ini juga sebuah kezaliman. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla yang memaksa untuk melakukan perbuatan maksiat. Kok tiba-tiba malah dihukum? Dihukum? Ini insya Allah sangat jelas ya. Sisi dari mana sisi bahwasanya kita tuh memiliki kehendak. Barakallahu fikum. Kedua, anna kulla wahidin ya'riful farq. Ini udah belum sih? Belum masuk ya? Anna kulla wahidin ya'riful farq bainal fi'lil ikhtiyari wal ittirari fil haqiqah wal hukm. Sesungguhnya setiap orang itu dia dapat membedakan mana perbuatan yang sifatnya ikhtiyariyah. Apa ikhtiyariyah? Pilihan dia. Mana yang sifatnya ittirari. Apa ittirariyah? Paksaan. Perbuatan yang nggak bisa ditinggalkan atau yang nggak bisa dihindarkan. Ittirari namanya. Fil haqiqati wal hukm. Dari secara hakikat, ya kenyataan, dan secara hukum. Nah, seperti yang kemarin anak ya katakan, barakallahu fikum, ada seorang naik tangga, itu pilihan dia bukan? Ya, naik tangga ke atas, itu pilihan dia, nggak ada yang maksa. Sahih? Tapi tiba-tiba dia jatuh dari tangga, itu ikhtiyari atau ittirari? Ittirari, itu bukan daripada kehendak dia. Karena dia nggak mau dia jatuh. Dipahami? Nah, falau i'tadda syakhsun ala akhar wa ja'a annahu majburun ala dzalik biqada'illah wa qadari la adda dzalik atau la adda dzalika safahan mukhalifan lil ma'lum bid darurah.
Ini di antara perkara yang dapat kita berikan gambarannya bahwasanya kita itu adalah orang yang memiliki kehendak. Kalau seandainya ada orang i'tadda syakhsun ala akhar, ada orang yang menzalimi yang lainnya. Misalkan Denny menzalimi siapa? Jabon. Kemudian Denny setelah itu mengklaim bahwasanya saya dipaksa sama Allah untuk melakukan perkara ini. Saya ini dipaksa sama takdir, udah takdir. Hah? Udah takdir. Maka hal tersebut ya akan dianggap merupakan sebuah kedunguan. Ya, safahan atau sufaha. Paham? Ya. Hal tersebut akan dikatakan merupakan sebuah perkara yang bodoh. Dongo gitu ya. Iya, bagaimana bisa? Antum kalau misalkan digituin gimana? Misalkan antum Luli digetok sama Rizaki, kemudian pas pengen dibalas, anak ini dipaksa, anak ini udah takdir, udah takdirkan ini anak. Antum bilang gimana? Hah? Antum gimana Ki? Hah? Terus? Itu pinter. Ya, kita katakan, antum jangan balas, ana udah takdir. Ana juga pengen balas, ini takdir. Ini sama-sama dongo. Lah iyalah. Lalu Ustaz. Artinya kita tuh melawan orang yang dungu dengan kedunguan gak apa-apa, paham ya? Supaya dia tuh pintar gitu. Kan dungu sama tambah dungu sama dengan kayak danah ya. Mukhalifan lil ma'lumi bid darurah. Ini menyelisihi perkara yang telah ma'lum bid darurah. Perkara yang sangat mendasar, perkara yang secara darurat udah pasti diketahui. Nah, barakallahu fikum. Ini kelompok pertama siapa? Jabariyah. Naam. At-Taifatu tsaniyah, kelompok yang kedua yaitu adalah Al-Qadariyah. Yaqulun, di mana mereka berkata al-abdu mustaqillun bi amalih. Laisa lillah fihi iradah wala qudrah wala khalaq. Orang-orang Qadariyah mengatakan bahwasanya hamba itu dia melakukan amalannya secara menyendiri. Tidak ada bagi Allah di dalam amalan seorang hamba kehendaknya. Enggak ada takdirnya, enggak ada penciptaannya. Jadi kita menyendiri. Berarti yang menciptakan perbuatan siapa? Kita, makhluk. Berarti ada makhluk selain, ada khalik selain Allah Azza wa Jalla. Ada khalik selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Berarti khaliknya banyak. Karena makhluknya ada banyak. Na'udzubillah. Makanya dikatakan oleh para ulama Al-Qadariyah majusi hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Di mana orang-orang majusi menetapkan ada dua Tuhan, Tuhan api dan Tuhan gelap dan Tuhan cahaya gitu ya. Ya, Tuhan gelap dan Tuhan cahaya. Ketika perbuatan itu perbuatan zalim, perbuatan maksiat, itu yang menciptakan adalah Tuhan gelap. Ya, ketika perbuatan itu baik, maka yang menciptakan Tuhan cahaya. Ada dua Tuhan di sini ditetapkan. Ya, dia menetapkan adanya dua Tuhan. Na'udzubillah. Sebagaimana orang-orang Qadariyah menetapkan adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dan kita bantah mereka dengan dua perkara. Pertama, annahu mukhalifun liqaulihi ta'ala. Bahwasanya akidah dia menyelisihi firman Allah taala. Ini dari sisi khalq,
ya karena dia di dalam masalah maratibul qadar yang keempat yaitu khalaq, dia khalal di sini. Dia khalal di sini. Dia mengatakan perbuatan hamba ada diciptakan. Kita katakan apa? Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Ya, Allah Azza wa Jalla adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Paham? Termasuk apa segala sesuatu itu? Perbuatan kita. Allah yang menciptakan. Maksiat, hatta maksiat Allah yang menciptakan. Dipahami? Nah, hatta maksiat yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita katakan bahwasanya bukan Allah yang menciptakan perbuatan kita, siapa yang menciptakan? Kalau kita tetapkan yang menciptakan adalah makhluk, berarti ada khalik selain Allah. Na'udzubillah, ta'addudul khalik nanti. Ini batil. Terus tapi kalau kita menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan perbuatan buruk, maksiat, kejahatan, terus bagaimana nanti? Ya, terus apa? Bagaimana nanti? Berarti Allah itu menciptakan keburukan. Kita katakan iya. Dengan iradah yang ada. Itu memang udah Allah takdirkan. Namanya iradah kauniyah nanti. Paham? Ya, iradah kauniyah. Kehendak Allah Azza wa Jalla kauni namanya. Adapun kalau umpamanya kebaikan, itu iradah syar'iyah. Allah inginkan kebaikan, Allah inginkan kebaikan, namanya iradah syar'iyah namanya. Kalau terrealisasikan kebaikan tersebut, nanti jadi syar'iyah dan kauniyah. Tamam. Tapi kalau kebaikan tersebut tidak terrealisasikan, menyelisihi daripada yang Allah Azza wa Jalla inginkan, nanti masuk kepada iradah kauniyah atau masyiah iradah kauniyah. Paham? Takdir yang sifatnya kauni. Yang udah Allah Azza wa Jalla takdirkan, dari dulu sampai hari kiamat, di lauhil mahfud. Ini mereka tidak membedakan gini. Karena mereka nanti ada lawazim batil kalau ditetapkan adanya bahwasanya Allah Maha menciptakan. Paham? Hatta sampai masalah apa? Penciptaan ini. Perbuatan hamba ini. Dan juga menyelisih firman Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Yang diamalkan diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang kedua, bantahan untuk mereka adalah annallaha malikus samawati wal ard. Fa kaifa yakunu fi mulkihi ma la tata'allaq bihi iradatuhu wa khalquhu. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memiliki kerajaan langit dan kerajaan bumi. Ya, Malik, raja. Raja yang ada di langit, artinya apa? Raja, merajai langit dan merajai apa? Bumi. Berarti Allah Azza wa Jalla merajai seluruhnya. Ini seluruhnya di atas atau di bawah apa? Wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Secara keseluruhan, mau yang ada di langit, mau yang ada di bumi. Semua tidak lepas daripada yang namanya milik Allah. Allah adalah raja. Malik, yang lainnya semuanya mamluk. Baik di atas maupun di bawah. Fa kaifa yakunu fi mulkihi ma la tata'allaqu bihi iradatuhu? Bagaimana bisa pada kerajaannya Allah Azza wa Jalla ada suatu perkara ternyata yang tidak berkaitan dengan kehendak Allah? Bagaimana bisa ada suatu perkara, kejadian perkara tersebut yang tidak berkaitan dengan apa? Kehendak Allah. Dan tidak memiliki ikatan dengan penciptaannya Allah. Padahal itu adalah semua di bawah kehendak Allah. Semua di bawah ciptaan Allah. Maka dikatakan Allahu khaliq wa ghairuhu makhluk. Allah adalah khaliq, selainnya adalah makhluk. Enggak ada terkecuali, tanpa terkecuali. Bisa dipahami? Paham ya? Nah, ini bantahan buat mereka. Baik. Kita lanjutkan aqsamul iradah wal farq bainahuma.
pembagian iradah, kehendak, dan juga perbedaan antara keduanya. Nah, disinilah insya Allah kita akan bisa lebih memahami kenapa kita ya tidak ragu lagi bahwasanya iradah itu adalah kita memilikinya dan Allah Azza wa Jalla juga apa? Memilikinya. Atau kita katakan Allah Azza wa Jalla memiliki kehendak, memiliki iradah. Allah Azza wa Jalla menciptakan yang namanya apa? Perbuatan kita. Nah, kita katakan di sini berkaitan dengan iradah. Iradah itu iradatullah azza wa jalla tanqasimu ila qismain. Iradahnya Allah terbagi menjadi dua bagian. Pertama iradah kauniyah, kedua iradah apa? Syar'iyyah. Atau bisa kita katakan kauniyah qadariyah. Ya, kauniyah, iradah kauniyah qadariyah, iradah syar'iyyah diniyah. Iradah kauniyah qadariyah, iradah diniyah syar'iyyah atau syar'iyyah diniyah. Apa tadi? Iradah kauniyah qadariyah, iradah syar'iyyah diniyah. Apa iradah kauniyah? Iradah kauniyah, Anda bawakan di sini. Al-iradatul kauniyatul qadariyah ta'ni, maksudnya adalah masyiatullah ta'ala syamilah li jami'il hawadith. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mencangkup seluruh kejadian yang ada. Ya, kehendak Allah Azza wa Jalla yang mencangkup seluruh kejadian yang ada. Fahiya tata'allaq bi kulli ma yasha'ullah fi'luhu wa ihdatsuhu. Maka iradah kauniyah syar'iyyah, kauniyah qadariyah ini, na'am, dia adalah iradah yang berkaitan dengan segala perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya, na'am, adanya perbuatan tersebut dan munculnya perbuatan tersebut. Sama saja, na'am, perkara tersebut ya sawa'un ahabballahu aw lam yurdih. Sama saja Allah cintai atau Allah tidak ridhoi. Allah cintai atau Allah tidak cintai. Allah ridhoi atau Allah tidak ridhoi. Paham? Paham? Jadi maksudnya apa ini, kan? Iradah kauniyah, iradah kauniyah qadariyah itu adalah kehendak Allah Azza wa Jalla yang bersifat kauni. Kauni itu apa? Apa al-kaun? Alam, segala yang ada di muka bumi ini. Al-qadariyah yang telah ditakdirkan. Artinya apa? Iradah kauniyah syar'iyyah, iradah kauniyah qadariyah itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Azza wa Jalla tuliskan. Paham? Takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Azza wa Jalla apa? Tuliskan. Allah Azza wa Jalla punya takdir, sah wala la? Di Lauhil Mahfuz. Dari takdir tersebut yang akan muncul, na'am, yang akan muncul, barakallahu fikum, dan yang akan ada itu pasti tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa? Tidak lepas daripada kehendak Allah. Segala yang ada nih, bisa dipahami ya? Segala yang ada itu tidak lepas dari kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Segala yang Allah takdirkan nanti akan terjadi, dan terjadinya perbuatan tersebut itu tidak akan terlepas dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Namanya iradah kauniyah. Iradah apa? Kauniyah qadariyah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil." Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti kepada qalam. Artinya udah Allah Azza wa Jalla apa? Takdirkan. Dan munculnya dia itu atas kehendak siapa? Allah. Baik itu dibenci atau tidak dibenci sama Allah. Disukai atau tidak disukai sama Allah.
Itu sifat iradah apa? Kauniyah. Ya namanya takdir, kadang Allah benci, kadang Allah tidak benci. Sah wala la? Kadang namanya takdir yang terjadi di sini, itu terkadang Allah Azza wa Jalla sukai, terkadang Allah tidak. Betul nggak? Ya. Allah sukai contohnya seperti kita sekarang. Ya. Kemudian Allah tidak sukai seperti contohnya apa? Orang-orang yang bermaksiat. Sah wala la? Itu apakah lepas dari kehendak Allah? Lepas nggak dari kehendak Allah? Tidak. Semua itu muncul dari kehendak Allah Azza wa Jalla kauniyah, yang telah Allah takdirkan, Allah tulis. Yang telah Allah Azza wa Jalla tulis. Mafhum? Oke. Dan dalil yang kayak gini ini banyak di Quran ya. Adapun iradah Allah Azza wa Jalla, iradah diniyah syar'iyah, itu adalah iradah yang berkaitan dengan sebelum kita lanjut, biasanya iradah ini yang di atas tadi ini, yang kita katakan kauniyah, itu adalah yang berjalan di tengah-tengah lisan kaum muslimin. Paham ya? Ini udah kehendak Allah. Ini udah kehendak Allah. Maksudnya kehendak apa? Kauniyah. Itu takdir Allah, mau diapain? Paham ya? Masya Allah. Ya, wa ma lam yasha lam yakun. Udah kehendak Allah. Yang Allah kehendaki maka akan terjadi, yang enggak akan terjadi. Paham jawaban? Nah. Adapun iradah diniyah syar'iyyah maksudnya adalah iradatullah taala al-mutadamminah lil mahabbah wa ridha. Yaitu adalah kehendak Allah Azza wa Jalla yang dia al-mutadamminah. Apa namanya? Mutadamminah itu tadammun itu mencangkup, mengandung perkara yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia fahiya tata'allaq bi kulli ma ya'murullah bihi ibadah. Maka kalau iradah diniyah syar'iyyah ini adalah iradah yang berkaitan dengan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Dari perkara yang Allah cintai dan Allah Azza wa Jalla apa? Ridhoi. Ini namanya iradah apa? Diniyah syar'iyyah. Iradah diniyah apa? Syar'iyyah. Gampangnya apa? Gampangnya nih kalau kita buat suatu lingkaran besar nih di sini. Ini berputarnya dunia ini, terjadinya perputaran di dunia itu atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namanya iradah apa? Diniyah syar'iyyah. Kauniyah qadariyah. Iradah kauniyah qadariyah. Paham? Iya, putaran besar iradah kauniyah qadariyah. Anda harus paham dulu, ya. Ini kita bikin putaran besar, namanya iradah apa? Kauniyah qadariyah. Artinya berputarnya segala perkara yang terjadi ini itu namanya takdir kauninya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kehendak Allah yang bersifat kauni. Paham? Dan dari berputarnya perkara tersebut, itu Allah Azza wa Jalla sebenarnya membuat apa yang namanya syariat. Membuat apa? Di tengah-tengah hal tersebut, takdir tersebut, Allah Azza wa Jalla membuat yang namanya lingkaran syariat. Perintah-perintah yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada para hambanya. Allah inginkan hambanya sholat, Allah inginkan hambanya ini. Intinya Allah buat syariat. Ya, Allah inginkan hambanya menjadi baik, Allah inginkan hambanya ini dan itu. Kalau kita buat, untuk memahami, untuk lebih mudah memahami perkara tersebut, ya kita buat lagi lingkaran yang kecil. Paham? Lingkaran yang kecil ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya diniyah syar'iyyah. Atau gampangnya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah mensyariatkan, membuat agama ini atas kehendak Allah, bukan? Iya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita pahami lagi, terkadang nanti di dalam iradah ini, di dalam takdir ini yang terjadi di dunia,
itu terkadang terkumpul pada diri orang iradah kauniyah qadariyah dan iradah diniyah syar'iyah. Paham? Allah pengen orang misalkan sholat. Allah mensyariatkan yang namanya apa? Memerintahkan yang namanya sholat. Sah wala la? Wa aqimus sholah. Ini berarti keinginan Allah orang untuk apa? Sholat. Sekarang ketika Allah perintahkan orang sholat, apakah semuanya sholat? Enggak. Orang yang dia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala salat, keinginan yang Allah Azza wa Jalla inginkan supaya salat, maka iradah syar'iyah yang berada di lingkaran kecil ini itu berarti telah terrealisasikan juga pada iradah kauniyahnya Allah. Karena telah terjadi. Paham? Paham? Ini paham? Ya? Nah, orang disuruh belajar, orang disuruh puasa segala macam sama Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan perkara-perkara yang Allah sukai. Itu namanya iradah apa? Diniyah syar'iyah. Itu perputaran kecil. Perputaran apa? Kecil. Ini kehendak Allah yang Allah inginkan. Adanya dia nanti realitanya di dunia tergantung bagaimana kehendak iradah apa? Kauniyahnya Allah. Maka kalau umpamanya Allah kehendaki, seorang itu terkumpul pada dirinya iradah kauniyah syar'iyah, maka akan terjadi. Seperti contoh misalkan antum. Allah Azza wa Jalla inginkan antum sholat. Sah wala la? Allah Azza wa Jalla inginkan antum belajar. Secara realita, antum belajar nggak? Secara takdir nyatanya belajar nggak? Takdir nyatanya antum sholat nggak? Berarti pada diri antum terkumpul yang namanya iradah kauniyah qadariyah dan iradah diniyah syar'iyah. Jadi iradah diniyah syar'iyah lebih sempit sebenarnya, kan. Jadi Allah telah mentakdirkan suatu takdir, jalan takdir. Di dalam jalan tersebut, ada yang namanya apa? Kehendak Allah, keinginan Allah untuk para hambanya menjadi baik. Di dalam apa? Di dalam ya untuk merealisasikan takdir-takdir yang akan terjadi. Paham? Contoh misalkan, sekarang Fir'aun, Allah Azza wa Jalla inginkan jadi Islam nggak? Allah kehendaki nggak Fir'aun untuk Islam? Kehendaki. Kenapa dikehendaki Islam? Diutusnya Nabi Musa. Allah ingin Fir'aun jadi Islam. Paham? Ini iradah diniyah syar'iyah namanya. Iradah yang Allah sukai, Allah cintai. Makanya Allah utus Fir'aun, Musa kepada Fir'aun. Ya? Allah utus Musa kepada Fir'aun dalam rangka mendakwakan. Iradah syar'iyah namanya. Syar'iyah diniyah. Berupa perkara-perkara yang Allah sukai. Tapi realitanya, Fir'aun beriman enggak? Enggak. Realitanya Fir'aun enggak beriman. Fir'aun tetap di dalam keadaan apa? Kafir. Berarti kalau kita lihat iradah syar'iyahnya, Fir'aun itu muslim sebenarnya. Karena Allah apa? Inginkan Fir'aun muslim. Tapi realita yang ada, Fir'aun tetap dalam keadaan apa? Kafir. Iradah kauniyahnya, takdirnya yang nyata, yang telah berjalan, Fir'aun apa? Kafir. Paham? Jadi gampangnya barakallahu fikum, Allah memberikan sebuah gambaran takdir untuk kehidupan kita dari awal sampai akhir nanti, itu namanya iradah apa? Kauniyah qadariyah. Dan di dalam berjalan seorang, di dalam berjalan di atas takdir kauniyah qadariyah ini, ada yang namanya itu perkara-perkara yang Allah sukai dan Allah enggak sukai. Paham? Ada perkara yang Allah sukai dan Allah enggak. Perkara yang Allah sukai namanya iradah apa? Syar'iyah diniyah. Kurang lebih kayak gitu. Iradah syar'iyah apa? Diniyah. Nah, jadi itu lingkupannya lebih kecil lagi. Kehendak Allah Azza wa Jalla yang sifatnya kecil. Ini sebenarnya ya suatu penjabaran gitu. Kalau dibedakan adalah ya, dibedakan kalau iradah kauniyah itu adalah perkara, kita baca dulu aja, nanti kita simpulkan lagi. Fal kauniyah hiya lati bi ma'na al-masyiah. Maknanya masyiah. Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam,
Faman yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Ini kauniyah. Iradah Allah menginginkan ini, menginginkan itu dan semisalnya. Adapun syar'iyah hiya lati bi ma'na al-mahabbah qala ta'ala wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Allah azza wa jalla ingin supaya kalian taubat. Allah azza wa jalla ingin supaya kalian apa? Taubat. Wal farq bainahuma, perbedaan antara keduanya adalah annal kauniyah yalzamu fiha al-wuqu'ul murad wa la yalzamu an yakuna mahbudan lillah. Iradah kauniyah itu pasti akan terjadinya, itu adalah suatu kepastian yang lazim. Nah, dan tidak melazimkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syar'iyah maka mengharuskan an yakunal muradu fiha mahbudan lillah. Mengharuskan apa? Di dalam iradah tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi apa? Tidak harus perkara tersebut terjadi. Perkara tersebut tidak harus apa? Terjadi. Nah, wallahu alam, ini berkaitan dengan iradah. Insyaallah nanti mungkin kita akan ringkas lagi pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Berarti kalau Ntar akan anak ulang lagi biar supaya antum lebih mudah. Kenapa? Orang yang mukmin? Iya. Iya, satu iradah. Orang kauniyah saja. Syar'iyahnya enggak? Ya syariah, kan syariat. Sebenarnya iradah syariat itu syariat Allah. Gampangnya iradah diniyah syariah itu adalah syariat Allah. Allah di dalam mentakdirkan kauniyah, di dalamnya ya seorang akan berjalan di atas kauniyahnya Allah, akan tetapi apa? Allah telah mensyariatkan suatu syariat. Allah kehendaki adanya syariat, bagaimana nanti orang apakah berjalan di atas syariat Allah atau enggak. Kalau orang berjalan di atas syariat Allah, berarti apa? Dia telah terkumpul padanya iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Kalau umpamanya dia tidak berjalan di atas syariat Allah, kehendak Allah azza wa jalla, keinginan Allah yang Allah cintai, ya udah. Dia cuma ada pada dirinya cuma ada takdir apa? Kauniyah. Dulu kalau anak belajar itu digambar. Dikasih gambar. Nah. jadi orang yang Allah ini agak adil. Karena kalau misalnya kita punya standar, sedangkan adanya balas itu kita ada, ya otomatis seakan-akan kita tuh dipaksa dia terakhir, jadi biar kayak gak adil gitu. Orang yang benar bisa, kita gak bisa. Jadi dikatakan kita dipelantarkan gitu kalau menurut Gimana? Kita ditelantarkan sebagian. maksudnya nggak sesuai keinginan, apa yang mau inginkan kan kita harusnya jadi dimasukkan ke surga gitu misalnya. Jadi kenapa ada kehendak lain tuh, maksudnya kita tuh dapat memilih antara taat atau terpaksa. Ujian. Jadi gini, masalah takdir ini, nah, pertama jangan kita pikir dalam-dalam, ya, karena ujung-ujungnya, kenapa ya gitu ujung-ujungnya. Intinya kita ditakdirkan sama Allah untuk hidup di dunia ini. Nah, kita punya kehendak, kemudian kita berjalan di atas takdirnya Allah. Nah, takdirnya Allah pasti terjadi buat kita. Itu pertama. Takdirnya Allah yang Allah takdirkan pasti apa? Menimpa kita. Mau baik mau buruk. Mau Allah sukai atau Allah nggak sukai. Tapi di sisi lain Allah punya syariat. Allah inginkan kita mau berpegang teguh dengan apa? Syariat Islam ini. Namanya syariah, syariat Allah. Setelah orang mau dia berpegang teguh sama syariat atau enggak? Karena sebenarnya Allah nggak zalim, Allah bukannya nggak adil. Allah udah adil. Adanya syariat itu menunjukkan apa?
keadilan Allah. Sebenarnya orang tersebut aja yang nggak mau apa? Untuk berpegang teguh terhadap syariat. Kenapa dikatakan nggak mau? Karena sebenarnya dia punya kehendak, punya keinginan untuk memeluk syariat ini. Ya, untuk menjemput yang namanya iradah syar'iyyahnya Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia berjalan di atas takdir kauniyahnya Allah, takdir di bumi ini itu berada di syariatnya Allah, takdir syar'iyyah dan kauniyah. Faham? Ngerti? Ya, hanya saja orang nggak mau datang gitu. Kita udah berusaha, udah cari hidayah, tapi kenapa Allah masih takdirkan? Nggak kayak gitu konsepnya. Ya, kita mikirnya kayak gini aja, kita mikirnya kayak gini. Di dalam kauniyahnya Allah itu ada beberapa jalan takdir kita. Paham? Kalau kita berusaha terus, ya, insya Allah Allah akan takdirkan kauniyahnya kita dengan kauniyah dan syar'iyah. Paham? Di dalam iradah kauniyahnya Allah ada beberapa jalan hidup kita. Ya, ada beberapa jalan apa? Hidup kita. Bisa dipahami? Nah, kalau kita terus berpegang teguh dengan syariat, terus kita mencari berusaha, maka Allah takdirkan kauniyahnya, nah kita akan terus istiqomah di atas itu. Tamam. Tapi kalau umpamanya Allah Azza wa Jalla memang enggak takdirkan, nah cuma kauniyah aja, ya apa boleh buat. Tapi kan masalahnya kita enggak tahu. Masalahnya kita enggak tahu ke depannya bagaimana. Jadi terkadang anak katakan di setiap orang itu ada namanya takdir tuh, anak gampangnya apa? Ada dua jalan. Allah telah mengutus Rasul, adanya Islam. Silakan berpegang teguh dengan Islam, meluk Islam. Ya, enggak ada yang maksa bahwasanya kita apa? Untuk jadi kafir, enggak ada yang maksa. Allah enggak maksa kita jadi kafir. Karena ada yang namanya syariat ini. Silakan berpegang teguh dengan syariat kalau umpamanya mau berpegang teguh dengan syariat, dengan yang Allah Azza wa Jalla sukai, gitu kan? Tapi Ustaz, kenapa berat gitu? Ya minta sama Allah. Kita minta terus sama Allah gitu. Kita minta sama Allah, mungkin apa? Nanti Allah Azza wa Jalla akan takdirkan, naam, di dalam takdir kita adanya iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Tamam? Nah, tapi kalau umpamanya kita terus-terusan kayak gitu, ya Allah alam, apakah kita masih di dalam kauniyahnya saja tanpa ada syar'iyyah, artinya kita berjalan nggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana? Karena kalau kita pikirkan terus gini ya, kalau kita pikirkan, iya, naam, memang Allah Azza wa Jalla mengutus yang namanya Rasul gitu kan. Ya. Allah mengutus yang namanya Rasul. Kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan kita kehendak. Tapi yang namanya akhir hayat itu kan yang menentukan apa? Ujung-ujungnya takdir Allah. Apakah kita di akhir hayat masih berpegang teguh dengan Islam, iradah kauniyahnya ada, syar'iyyahnya ada, atau enggak ada, wallahu alam. Ya, itu memang kayak gitu. Ya. Kan kehendak kita juga kan di atas kehendaknya Allah. Kalau kita udah berusaha, nanti percuma Allah Azza wa Jalla ya tidak menginginkan apa yang kita usahakan. Tetap kita kafir. Ya kayak gitu ujung-ujungnya enggak. Kalau kita pikirkan kayak gitu. Ya juga ya, ngapain juga gitu terkadang. Makanya itu para ulama tidak boleh al-khawd fi takdir. Tidak boleh dalam berpikir apa? Takdir. Makanya yang Anda gambarkan tadi, ya udah intinya memang kehendak kita di atas kehendaknya, di bawah kehendaknya Allah. Ya mungkin kalau Allah nggak kehendaki kita Islam, kita nggak akan Islam gitu kan. Tapi kalau kehendaki Islam, kita akan Islam. Misalkan gitu kan. Ya, tapi ternyata mungkin ya ada beberapa jalur yang ada pada takdir kita. Allahu alam, ya antum apakah masih memikirkan bagaimana ke depannya atau kehendak itu? Kayak gitu caranya. Ana dulu ada kaidah tapi ana lupa karena sekarang ini otak ana berpencar kemana-mana. Kalau dulu ana belajar ngajarnya akidah doang. Ana dulu ngajar akidah sama apa ya? Akidah aja sama tauhid. Udah. Jadi enggak terpencar. Ana banyak lupa ilmu akidah ini. Nanti besok insyaallah ana ulang lagi perkara iradah ini dengan lebih simpel, lebih ringkas. Ana akan gambarkan skemanya juga supaya biar antum lebih paham. Ntar ana akan siapkan bagaimana lebih mudahnya lagi. Nah, karena betul ya, sekali lagi kalau Allah Azza wa Jalla udah takdirkan ujung-ujungnya kita buruk, ya kita buruk. Ujung-ujungnya baik, kita akan baik gitu kan. Apapun yang kita lakukan gitu.
Iya nggak? Juga gitu kan? Iya. Tapi ya kita sekali lagi nggak tahu bagaimana ujungnya. Bagaimana ujungnya nggak tahu. Makanya jangan banyak mikir. Wallah alam. Tadi yang Allah buat syariat jadi beroda